jatuh di hari Sabtu, atau dia rutin puasa Senin Kemis, pas hari Senin atau Kamisnya di hari Sabtu. Jaza shaumuhum bila khilafin baina ashabina. Puasa di hari Sabtu bagi mereka yang sudah rutin puasa sejak sebelumnya, ini enggak ada perselisihan ulama, boleh. Boleh. Hadis-hadisnya sebelumnya kita sudah tahu. Wa illam yakun lahu sababun, jika dia puasa sunnah di hari Sabtu tapi puasanya itu sekonyong-konyong, enggak ada sebab-sebab sebelumnya. Sebelumnya puasa rutin dia juga enggak. Begitu tiba di hari Sabtu kok dia mau puasa sunnah, fasaumuhu haramun, maka puasanya haram. Puasanya haram. Jadi puasa haram yang otomatis enggak cuma 5, tambah ini 1. Yang diketahui banyak muslim puasa haram 5. Idul Fitri, Idul Adha, plus 3 hari tasyrik. Puasa sunnah di hari Sabtu bagi orang yang tidak ada kebiasaan puasa sunnah sebelumnya itu haram. Waqad dzakara al-musannifu dalilahu, dan dalil keharamannya kita sudah bahas di hadis-hadis sebelumnya. Fa in khalafa wa shoma, jika dia sengaja puasa, masa ibadah kok haram? Misal sengaja dia menyalahi itu, dia puasa, bukan pahala yang dia dapat. Asima bidzalik, dosa malah. Jadi jangan kira kita melaksanakan ibadah pasti dapat pahala, belum tentu. Ketika ibadah yang kita lakukan tidak sesuai aturannya, sengaja kita melanggar aturannya, itu dosa. Beda ibadah yang aturannya itu diperselisihkan. Misal, sholat di saat kita sedang safar di perjalanan, di atas kendaraan khususnya. Apakah sholat kita itu wajib menghadap kiblat, wajib ruku, i'tidal, sujud sebagaimana biasa, atau boleh dengan isyarat saja, boleh tanpa menghadap kiblat? Ini sholat seperti ini di atas kendaraan, kalau kita kembalikan ke 4 mazhab ulama-ulama dulu, sebetulnya ulama sepakat. Tapi ulama belakangan ini yang pandangannya berbeda. Kita sholat di pesawat berangkat haji dari Bandara Halim langsung ke Madinah, nggak ada transitnya. Selama di pesawat, ada ulama belakangan, ustadz-ustadz muda yang kita sholat sebisanya, di jok, di kursi pesawat, nggak usah menghadap kiblat, nggak usah ruku sujud. Kalau kembalikan ke ulama-ulama dulu, nggak ada yang membolehkan sholat wajib tanpa ruku sujud. Rasul pernah sholat di atas kendaraan, itu pun sholat sunnah. Dan setiap kali Rasul mau ruku, mau sujud, beliau turun dari kendaraannya untuk menghadap kiblat. Ruku, i'tidal, sujud. Ketika sudah berdiri, waktunya baca Al-Fatihah, baca surah, baru kembali naik ke kendaraan, menghadap kemanapun kendaraan itu. Nah, itu mereka yang sholat di pesawat nggak pakai ruku sujud, pesawat menghadap kemanapun, sholatnya sholat wajib. Itu ikut pandangan baru. Pandangan baru menggunakan prinsip agama dihadirkan bukan untuk menimbulkan kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Memang ada ayat itu di surah Al-Hajj.
Tapi saya merasa lebih baik saya sholat di hormatil waktu di pesawat, nanti sampai tujuan saya kerjakan sholat itu. Itu pun nggak sulit kok. Nah, untuk syarat rukun ibadah, aturan ibadah yang diperselisihkan, mereka yang seperti tadi di pesawat dia sholat, ya kita doakan mereka tidak berdosa, sholatnya sah. Tapi untuk aturan ibadah yang disepakati kok sengaja dilanggar, alih-alih dapat pahala, justru dosa yang diperoleh. Saudara kita yang setiap kali Ramadan selalu lebih dulu dari yang lain, atau selalu lebih belakangan. Kita udah masuk Syawal tanggal 2 atau 3, dia baru Syawal tanggal 1. Itu naudzubillah. Kalau beda karena ijtihad, hisabnya, ru'yahnya, itu bedanya paling hari ini atau besok. Kan ada yang selalu pasti duluan dia di Sulawesi sama di Padang. Ada yang selalu pasti belakangan. Kita udah tanggal 2 Syawal atau 3 Syawal, dia baru Lebaran. Kita udah 1-2 Syawal, dia masih puasa Ramadan. Itu Islam ambangan aboge. Jemaah dari Allah ya ajmain. Jadi melaksanakan ibadah sengaja melanggar aturan yang ada, bukannya dapat pahala, justru dosa. Itu ketika kita melaksanakan ibadah, ikuti aturan yang paling kuat. Apakah itu paling kuat karena paling banyak ulama yang berpandangan ke situ, ataukah itu paling kuat karena dari sisi dalilnya lebih sahih, lebih qat'i, lebih rajih? Itu silahkan. Jamaah dan Allah ya ajmain. Jadi puasa di hari Syak, puasa sunnah, yang sebelum-sebelumnya dia nggak ada rutinitas puasa sunnah, puasanya haram, berdosa. Apakah puasanya sah? As-sahhuhuma butlan. Pandangan paling sahih, puasanya batal. Batal. Normalnya sesuatu yang dosa tidak ikut aturan, ya pasti tidak sah. Walaupun ada sah, tapi tetap dapat dosa. Contoh, kita wudhu. Untuk kita syarat rukun semua kita jalanin, otomatis wudhu kita sah. Tapi airnya air dapat nyolong, dosa enggak? Sah tapi dosa. Jadi ada yang sah tapi dosa. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah yang punya syarat rukun, syarat rukunnya kok ada yang diabaikan, otomatis tidak sah. Ketika mengabaikan syarat rukun itu dengan sengaja, dosa. Kalau mengabaikannya bukan sengaja, tapi karena memang dia belum tahu. Misal ada orang baru banget masuk Islam, yang mengislamkan nggak ngajarin dasar-dasar keislaman. Begitu baru Islam ada adzan, dia ikut sholat, nggak ngerti sholat itu bagaimana. Ini ketidaktahuan yang dimaklumi. Dimaklumi saat itu, tapi dia wajib saat itu juga untuk belajar segala hal yang wajib diketahui. Wajib belajar segala hal yang haram untuk dijalankan. Kalau sampai terjadi seorang muslim melakukan sesuatu yang haram, alasannya tidak tahu, dia dosa. Kenapa hal yang wajib diketahui kok sampai kamu tidak tahu?
Dan ini saya yakin banget, banyak kewajiban-kewajiban yang umat Islam belum tahu. Sebaliknya, banyak keharaman-keharaman yang umat Islam juga belum tahu. Persentase umat Islam yang rajin datang ke majelis ilmu itu sangat rendah. Sangat rendah. Persentasenya masih lebih tinggi sholat Jumat. Tapi sholat Jumat nggak bisa leluasa menyampaikan ilmu, karena khatib Jumat perintah Rasul untuk sesimpel mungkin. Sholat Jumat perintah Rasul untuk sesimpel mungkin. Dalam hadis sahih, Rasul menyatakan, inna isaral khutbati wa tulas sholati mi'innatun min fikhihi. Sesungguhnya lebih pendeknya khutbah dibanding sholat Jumatnya itu menandakan dia orang yang paham agama. Selama ini antara khutbah dengan sholatnya panjangan mana? Hampir semuanya panjangan khutbah. Padahal itu hadis sahih. Inna kisaral khutbati wa tulal sholati mi'nnatun min fikhihi. Sesungguhnya lebih pendeknya khutbah dibanding sholat Jumatnya itu gambaran dia faham agama. Ketika terbalik, khutbahnya lebih panjang dibanding sholat, berarti dia nggak paham. Walaupun saat ini ada aja orang yang punya alasan, bukan nggak paham Ustaz, tapi karena khatib dan imamnya lain orang. Karena khatib dan imamnya lain orang. Khatibnya cuma 10 menit, imamnya pengennya cepet banget, cuma 3 menit, ya otomatis. Kalau normal kondisinya, sunnahnya khatib sekaligus imam. Itu dalam kondisi normal. Dalam hadis wal imamu yahtub, dan imam sedang khutbah, fala yatakallama ahadukum. Imam sedang khutbah. Tapi nggak masalah andaikan khatib imam dipisah. Bahkan kadang dalam kondisi tertentu khatib imam harus dipisah. Ketika khatib semula direncanakan merangkap imam, ketika dia menyampaikan khutbah, dari bacaan ayatnya DKM tahu, wah ini nih gambaran bacaan Qur'annya nggak bener ini. Ketika yakin si khatib itu bacaan Qur'annya nggak benar, jangan jadikan imam. Karena makmum yang lebih fasih dibanding imamnya, si makmum itu nggak sah. Jadi syarat imam harus lebih fasih dibanding makmumnya, minimal sama dengan makmum yang paling fasih. Ketika si imam itu kesalahannya 3 huruf, sedangkan makmum yang paling fasih kesalahannya cuma 1 huruf, makmum yang ini nggak sah. Dan untuk mengetahui kefasihan kita itu gampang. Semua huruf hijaiyah diucapkannya hasilnya harus beda. Ketika ada di antara huruf hijaiyah yang kita ucapkan kok hasilnya sama, berarti kita belum fasih. Kan ada huruf-huruf hijaiyah yang mirip. Itu buat ngetes kefasihan kita, seperti alif dengan ain. Ketika ada orang baca Alhamdulillahirabbil alamin, suruh ngucapin a, berarti belum fasih tuh.
Itu hikmah adanya huruf-huruf hijaiyah yang mirip-mirip. Antara sa, so, harokat kasroh dhammah. Antara do, kasroh dhammah. Ketika hasilnya di, belum fasih. Di. Antara zal dengan do, kasroh dhammah itu berdekatan sekali. Memang makhrajnya juga satu, tapi bukan berarti harus sama bacanya. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah, dia sengaja melanggar aturannya, sudah pasti ibadahnya nggak sah, dosa dia dapat. Tapi kalau melanggarnya itu karena dia belum tahu dan belum tahunya itu dimaklumi, ibadahnya tetap nggak sah, tapi dia nggak dosa. Dia wajib untuk segera tahu. Bisa kita ambil contoh dari peristiwa seorang sahabat yang mengerjakan sholat. Sering saya sampaikan. Itu kalau bahas sholat itu hadis sering disampaikan. Selesai sholat dia menghadap Rasul, Rasul bilang ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali, masih suruh ngulang terus. Di hadis itu nggak disebutkan kesalahan si sahabat itu apa, tapi Imam Syafi'i dalam Musnadus Syafi'i meyakini ada di antara rukun sholat yang ditinggalkan oleh si sahabat yang tidak dilaksanakan. Dia nggak tahu, dia sholat, ada rukun sholat yang tidak dia kerjakan. Rasul lihat, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Walaupun ada orang yang ditegur oleh Rasul, tapi sholatnya sah. Kisah sahabat yang saking nggak mau ketinggalan sholat berjamaah, apa yang dia lakukan? Baru masuk pintu sudah takbiratul ihram sambil berjalan menuju safnya. Karena nggak mau ketinggalan jamaah dari rakaat pertama. Baru masuk pintu sudah Allahu Akbar sambil berjalan menuju safnya. Itu nggak batal. Ketika terjadi hal itu Rasul dikasih tahu. Sikap Rasul yang pertama, Rasul melihat sisi baiknya. Ini menandakan dia sangat ingin dapat jamaah dari awal. Rasul lihat sisi baiknya dulu, Rasul doakan, zadakallahu hirsan. Semoga semangat kebaikanmu Allah pertahankan, Allah tambah terus. Tapi untuk caranya yang nggak baik, Rasul kasih peringatan, wala ta'ud, tapi jangan ulangi cara sholat seperti itu. Sholat yang saat itu nggak disuruh ngulang oleh Rasul, menandakan sholatnya sah. Nah kalau sahabat yang tadi itu, yang dia sholat, selesai sholat menghadap Rasul, ulangi sholat, irji fasolli innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, kamu belum ngerjain sholat. Ini tidak sah, makanya suruh ngulang. Rasul nggak sebutkan kesalahannya apa, kata Imam Syafi'i dalam Musnadus Syafi'i, yakin ada rukun sholat yang tidak dia kerjakan. Saya merasa ketika membaca selanjutnya Rasul mengajarkan sahabat itu, Rasul ulang-ulang kalimat hatta tatma'innah. Setelah 3 kali masih suruh ngulang lagi, sahabat itu pun nyerah. Ma'usinu ghairu hadaya Rasul fa'alimni. Aku nggak tahu sholat yang lebih baik dibanding ini, wahai Rasul, tolong ajari aku. Rasul ajarkan, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika kamu sudah siap ngerjain sholat, sudah berdiri menghadap kiblat, lakukanlah takbiratul ihram. Sumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah Al-Qur'an yang paling kamu hafal. Jangan maksain yang masih susah setengah hafal. Jangan.
Dari kalimat ini Imam Abu Hanifah berpandangan sholat tidak wajib Al-Fatihah. Wajib baca Quran iya, tapi tidak harus Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah. Madhab yang lain semua sepakat sholat wajib Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim, tadi juga Bukhari Muslim. La sholata liman lam yaqra' bi ummil kitab. Enggak ada sholat, enggak sah sholat buat mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Bagaimana Imam Abu Hanifah memahami hadis ini? Bagaimana pula imam yang lain memahami hadis yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah memandang hadis Nabi la sholata itu, kata beliau, bukan tidak sah, tapi tidak sempurna bagi orang yang sholat tidak baca Al-Fatihah. Sahnya sah dengan membaca sholat apapun, tapi nggak sempurna. Sedangkan mazhab yang lain memandang hadis yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, kata mereka, boleh tidak membaca Al-Fatihah bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Karena dia baru masuk Islam, misal di kampungnya dia Kristen, tinggal di tengah-tengah Muslim. Dia dengar tiap malam Jumat, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Dia tahu itu. Masuk Islam, kamu hafal surat Al-Quran? Hafal. Berarti kamu bisa sholat, iya. Baca Al-Fatihah ya, kamu nggak tahu hafalnya apa? Qul huwallahu ahad, ya udah boleh. Boleh saat itu, tapi seketika dia wajib belajar untuk menghafal Al-Fatihah atau untuk bisa membaca Al-Fatihah. Ketika dia belum hafal tapi bisa baca, boleh di depannya taruh Quran besar sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, sah. Jadi orang sahabat tadi yang sholatnya salah suruh ngulang, diajari Rasul, sumakra ma tayassara ma'aka minal Quran, baca Quran yang paling mudah buatmu. Sumarka, lalu rukuklah, hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tumakninah dalam posisi ruku. Sumarfa hatta tatma'inna qa'iman, lalu bangun i'tidal sampai tumakninah dalam posisi berdiri. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah kamu sampai tumakninah dalam posisi sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, lalu bangunlah dari sujud sampai tumakninah dalam posisi duduk. Imam Syafi'i merasa bahwa rukun yang ditinggalkan oleh si sahabat tadi rukun tumakninah. Jadi mengerjakan ibadah sengaja melanggar syarat rukunnya, padahal dia tahu haram dan sudah pasti tidak sah, dosa. Sedangkan mengerjakan ibadah melanggar syarat rukunnya karena belum tahu, ibadahnya nggak sah. Nggak sah ibadahnya, tetap nggak sah, tapi dia tidak dosa, hanya dia wajib.